Saat ini, Indonesia bahkan seluruh dunia sedang dihantam krisis akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada perubahan iklim ekonomi yang serius, begitupun di Indonesia. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis dan kegiatan ekonomi dalam skala besar. Imbas ekonomi yang dirasakan berupa meningkatnya pengangguran yang mengindikasikan peningkatan jumlah kemiskinan dan perlambatan ekonomi. Langkah nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendongkrak perekonomian, salah satunya dengan membuka keran investasi dan perizinan berusaha, disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai untuk memperluas konektivitas wilayah. Peningkatan investasi dapat terwujud jika ada kemudahan berusaha, salah satunya dengan pemberian izin usaha yang terintegrasi dalam satu pintu, yaitu Online Single Submission atau disingkat OSS. Izin usaha dapat terbit jika rencana lokasi usaha sesuai dengan rencana tata ruang daerah. Dalam hal ini yang digunakan adalah rencana detail tata ruang, disingkat RDTR, kabupaten atau kota. Saya titip yang berkaitan dengan layanan tata ruang. Ini juga penting, layanan tata ruang. Saya minta Kementerian ATR BPN untuk mendorong jajaran pemerintah daerah didorong untuk segera menyiapkan RDTR, rencana detail tata ruang, sehingga semuanya yang dibangun betul-betul mengacu pada RDTR ini, khususnya daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi. RDTR ini betul harus dipakai sebagai acuan. Lokasi program strategis nasional penting sekali. Banyak daerah yang masuk dalam program strategis nasional dan juga daerah-daerah yang rawan bencana. Tolong ini betul-betul dilihat betul. Karena penguatan perencanaan tata ruang sebagai payung hukum pembangunan ke depan ini sangatlah penting. Dan agar percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional segera dapat kita lakukan sehingga kita semakin diperhitungkan di dunia global, di dunia internasional. Kesesuaian potensi investasi yang meliputi sumber daya, lokasi, dan aktivitas dengan penataan ruang kawasan menjadi landasan dalam efektivitas pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang yang optimal. Artinya, bagaimana pemilihan lokasi berusaha dapat sesuai dengan peruntukan ruang tanpa mengganggu keberlangsungan aktivitas ruang lainnya. Saat ini terdapat 68 peraturan daerah RDTR kabupaten dan kota, sedangkan yang dibutuhkan adalah 2.000 peraturan daerah RDTR. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah melihat perubahan iklim ekonomi yang drastis, sedangkan kebutuhan akan investasi juga tinggi untuk mendongkrak laju ekonomi Indonesia. Kita sedang menyiapkan, sebentar lagi Pak Dirjen Tata Ruang akan mengeluarkan segera guidance untuk database, untuk pengumpulan database bagi keperluan penyusunan RDTR RT/RW. Format dan standar database sedang disiapkan oleh Dirjen Tata Ruang. Ini saya mengharapkan Pak Dirjen Tata Ruang nanti saya akan mungkin kalau hadir di sini, kita mengharapkan sesegera mungkin dibikin ini tentang standar database, ya, sehingga mungkin awal Januari sekolah-sekolah perencanaan ini sudah mulai bisa langsung ke lapangan. Nah, tentu sekolah perencanaan harus bicara, harus lobby kepada Pemda, ya kan, apa yang perlu kami bantu. Kalau bikin surat edaran, Menteri ATR siap membuat surat edaran. Kalau ada bupati yang harus ditelepon atau gubernur ditelepon, saya siap memfasilitasi untuk menelpon sehingga nanti direktur sekolah tata ruang, sekolah perencanaan ini bisa ikut sama-sama nanti menyusun tata ruang tersebut. Kualitas RDTR diawali dengan penentuan lokasi prioritas yang tepat sasaran sesuai pendekatan pembangunan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial atau THIS. Saat ini penentuan lokasi prioritas berdasarkan dari parameter yang diusungkan dari Bappenas, yakni IPM rendah, PAD rendah,
rawan bencana tinggi dan investasi tinggi. Parameter penentuan lokasi prioritas mempertimbangkan perkembangan atau dinamika tiap-tiap wilayah, sehingga perlunya penajaman penentuan lokasi prioritas RDTR kembali. Dalam penajaman parameter penentuan lokasi prioritas diperoleh 5 parameter, yakni 1. Pemerintah kabupaten kota memiliki basis data penyusunan RDTR terlengkap. 2. Daerah yang memiliki nilai investasi tinggi di bidang perdagangan dan jasa. 3. Daerah yang memiliki kemitraan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR). 4. Daerah yang memiliki IPM rendah, PAD rendah, investasi tinggi, dan KRB tinggi. 5. Daerah yang masuk dalam koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Saat ini sudah ada 77 standar data dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan RDTR. Nanti semua data dasar penyusunan RDTR akan masuk ke dalam sistem Gistaru milik Tata Ruang, lebih tepatnya pada aplikasi RDTR Builder yang merupakan sistem pencatatan penyusunan RTR secara historical dan juga bisa sebagai sistem filtrasi kelengkapan data yang dimiliki apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penyusunan RDTR. Saat ini terdapat 22 RDTR yang sudah masuk ke dalam RDTR Builder. Dari hasil penajaman kembali terkait 6 parameter penentuan lokasi prioritas, maka didapatkan urutan parameter lokasi prioritas dengan 3 nilai tertinggi ada pada kelengkapan basis data penyusunan RDTR yang merupakan poin terpenting dalam penentuan lokasi prioritas penyusunan RDTR dan dilanjutkan dengan nilai investasi tinggi serta kemitraan DJTR. Selamat pagi, saya Iwan Durjarto, Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia ASPI, mendukung Ibu Putri Nurul Probowati dalam upaya-upaya inovasi perubahan penyusunan database rencana tata ruang dalam rangka untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan percepatan pembuatan rencana detail tata ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makarimah, Kabak Program dan Datin Sedi Tata Ruang mendukung penuh aksi perubahan Saudari Putri Nurul Probowati untuk menyusun rencana tata ruang sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang efektif, efisien dalam penyusunan tata ruang khususnya pembentukan RDTR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Yuriwin, tenaga ahli Menteri ATR BPN, mendukung aksi perubahan yang disusun oleh Saudari Putri Nurul Probowati dalam penyusunan database rencana tata ruang yang sangat bermanfaat dalam upaya efektivitas, efisiensi, dan percepatan penyelesaian RDTR dalam mendukung program strategis nasional. Bapeda Kota Bogor mendukung aksi perubahan yang disusun oleh Saudari Putri Nurul Probowati dalam penyusunan database rencana tata ruang yang sangat bermanfaat dalam upaya efektivitas, efisiensi, dan percepatan penyelesaian RDTR.